Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menginstal driver hanya dengan sekali klik ya. Jadi eh, kita nggak harus capek-capek mencari ya driver yang cocok untuk VGA saya apa, driver yang cocok untuk eh, kartu audio card saya apa gitu kan, nggak perlu seperti itu ya. Untuk laptop saya harus pakai yang mana, download yang mana, cari di mana, itu nggak usah ribet seperti itu ya. Hanya dengan sekali klik ya. Sebenarnya ada dua cara ya, dengan cara online dan cara offline ya. Kalau cara offline kita harus download dulu eh, driver packnya itu kan, driver pack. Jadi kita download dulu, terus kemudian baru diinstal di laptop, terus baru kemudian auto detect, misalnya auto detect driver kita. Jadi nanti dia terinstall secara otomatis untuk semua driver yang ada di laptop kita. Tapi cara offline kita harus download puluhan giga ya, mungkin lebih dari 17 giga ya, 20 giga lebih ya kalau untuk driver pack offline ya. Dan saya menyarankan untuk online aja. Dari online ini syaratnya cuman harus punya kuota yang lumayan dan internet yang istilahnya sinyalnya bagus ya, jadi nggak terhambat-hambat. Oke ya. Oke, langsung saja kita eksekusi bagaimana caranya ya. Caranya adalah googling dulu ya, driver pack. Nah, driver pack solution ya, nama aplikasinya driver pack solution ya. Oke, terus pasang ya. Jadi klik aja ini, langsung pasang semua yang dibutuhkan. Nanti kita download dulu, download aplikasi di sini, file exe nya baru itu kita install. Setelah itu nanti kita kalau mau pakai online ya, ini tinggal auto detect aja. Nah, yang penting ada sinyal internet ya, jangan lupa sinyal internetnya. Tunggu sebentar, udah selesai nih. Terus open aja ya, langsung buka aja, langsung install aja. Bagi sebagian ini ya, bagi sebagian antivirus dia termasuk virus, tapi untuk sebenarnya dia bukan virus ya. Ini Kaspersky sama KFV ini dia menganggap virus. Yang menganggap virus ada Terwek, Asset, dan Malwarebytes ya. Jadi pastikan nggak ada itu. Ini install dulu ya. Oke, install dulu. Habis itu nanti kita running programnya. Oke, finish ya. Di aturan nggak sih? Oh ya, di aturan ya. Terus sabar. Tergantung koneksi dan laptopnya ya, ini kenceng atau enggak. Matikan suaranya boleh, matikan suara, nggak perlu pakai suara ya. Install. Jadi ini dia kayak semacam detect ya, istilah dia mengetahui laptop kita apa, terus laptop kita tipenya apa, merek apa lah. Nanti kalau dia setelah mengetahuinya, dia baru mempersiapkan drivernya ya. Ini bisa dilakukan ketika kita baru install ulang ya, dan kita nggak punya CD drivernya gitu kan. CD drivernya rusak atau bagaimana, atau file driver kita rusak gitu kan. Jadi dengan cara ini kita nggak perlu menyimpan driver bawaan atau file-file driver yang lumayan bergiga-giga gitu kan. Kita lewatnya online saja. Oke, kita pause sebentar ya, kalau biar nggak terlalu lama videonya. Saya pun nggak suka kalau tutorialnya terlalu lama gitu kan, malas orang mengikuti kan. Ini aku pause dulu ya, aku pause dulu biar nggak terlalu lama menunggu lah. Oke, ini masih proses instalasi dan pendeteksi ya, jangan matikan komputer ya. Ini secara online ya, yang kita bahas secara online. Nanti kalau mau secara offline kita download driver packnya dulu. Aku kayaknya udah download tapi di laptop satunya ya, jadi tinggal pakai kalau mau pakai ya. Enaknya yang offline itu
kita nggak harus online, nggak harus pakai internet terus, dan kita filenya kita bisa pindah-pindah, kita copy-copy ke komputer lain ya. Jadi nggak usah pakai internet, tinggal ekstrak di komputer terus jalankan driver packnya, dan dia udah otomatis install sendiri driver yang diperlukan oleh laptop kita ya, oleh komputer kita ya. Ini nih, kita lihat nih, cek dulu nih. Dia install sendiri drivernya. Prosesnya seperti ini ya, nggak lama nih ya, nunggu dia 100% ya. Windows installer, Microsoft System Library. Oke, tunggu proses 75% ya. Ini prosesnya aku pause dulu biar nggak terlalu lama lagi nih. Lumayan kan. Jadi nanti prosesnya nggak terlalu lama ya, tergantung laptopnya. Ini antara 20 menit sampai 50 menit ya kalau di sini ya. Tapi untuk internet yang ngebut dan laptop yang lumayan kenceng pasti nggak terlalu lama ya. Oh iya, dia nanti akan menginstal ini kayaknya ya, program bawaan ya. Nanti siap-siap uninstall aja, misalkan kayak ada Opera kayak gitu, nanti ada yang tambahkan ini nih, dia udah install otomatis drivernya ya, ikuti aja. Oke, HPK nya ini nggak perlu, finish ya. HPK ya, ada yang nggak perlu juga ya kalau laptop jadul ya, mungkin karena terlalu lama laptop kayak ini, jadi ada driver baru yang nggak support. Nggak apa-apa, emang nggak ini ya, tunggu sampai selesai ya. Jadi ini kita tadi memilih versi yang simple ya, cara yang simple. Jadi dia nanti akan ada semacam program bawaan dari driver pack ini terinstall di laptop kita. Nanti kita bisa uninstall aja selesai ini ya, misalkan Opera kayak gitu kan nggak kepake itu kalau antivirus bawaannya. Apa ini, kita lihat nanti ya, kayak semacam dapat antivirus juga sih. Nih habis ini dia akan restart, setelah itu drivernya udah terinstall semua, dan begitu aja ya. Nanti dia restart kan kita udah nggak bisa record lagi ya, record layar kita ya, record laptop kita ya. Jadi mungkin hanya sampai di sini aja ya. Nanti dia install ulang terus selesai nih, selesai prosesnya. Biar nanti rekaman kita nggak hilang, maka sampai di sini aja ya tutorialnya ya. Ini tinggal menunggu restart aja kok, udah terinstall semua drivernya. Oke, tak close dulu sebelum